Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat ya. Panjang umur itulah yang harus kita syukuri ya. Masih diberikan hidup ini adalah kita syukuri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan. Masih memberikan kesempatan kepada kita yang masih hidup ini. Satu, kesempatan untuk mohon ampun, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Itu kesempatan yang pertama. Yang kedua, bagi yang masih hidup ini diberikan kesempatan ya, itu memperbanyak, mencari, menambah bekal amal yang sebanyak-banyaknya guna untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dipakai di akhirat besok, memperbaiki sholatnya, sholat jangan ketinggalan, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat, perbanyak amal, perbanyak sedekah, itulah yang bekal kelak besok. Bagi kita yang masih hidup ini masih punya kesempatan. Kalau saudara-saudara kita, ya sahabat-sahabat kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini berarti sudah tidak ada kesempatan. Ya, bahkan ya ini para dai, para buya, ya banyak ya penceramah-penceramah ini menerangkan bahwa orang di alam kubur itu adalah banyak yang menangis minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, walaupun sebentar dia akan beramal yang banyak. Walaupun sebentar, tapi tidak mungkin. Maka oleh karena itu, ayo sahabat-sahabat semuanya, ya kita rajin beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu yang masih diberikan ini ya. Salawat berserta salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya, sholawat ini kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lah yang harus kita suri toladani, jejak akhlakul karimahnya, perjuangannya. Dan juga beliaulah yang kita harapkan syafaatnya besok hari kiamat. Dan juga kita harapkan keberkahannya di dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah ya, selamat berjumpa dengan channel Basari Official. Sebelum saya membacakan testimoni, yaitu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga sehat walafiat, panjang umurnya, diberikan rezeki yang melimpah. Bagi yang masih punya hutang, semoga hutangnya cepat lunas. Yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya, kita bacakan ya. Namun sebelumnya ya, sambil mendengarkan saya membaca testimoni ini ya, sahabat-sahabat tulis hajatnya. Tulis hajatnya yang mau naik haji, belum dapat duitnya, belum dapat biayanya, mau punya rumah, mau punya kendaraan, punya mobil, mau sedekah dan lain sebagainya, tulis di bawah ini di kolom komen. Ya, jangan lupa diawali dengan baca sholawat terlebih dahulu. Ya, ayo ditulis sebanyak-banyaknya insya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengijabah doa-doa kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, ya ini kisah ini ya saya ambil dari rekan Melisa, yaitu dari juga ahli sholawat ya. Dia bilang sama adiknya, Jafar Junior ya namanya. Dia nasihati begitu loh. Kayak nasihati begitu ya. Ya kalau kamu mengenai ekonomi,
mengenai keuangan, ya kalau ada kesulitan, ya ndak pun ada kesulitan, ya dekati Allah ya, karena yang punya rezeki, yang punya apa saja itu adalah Allah. Jadi kalau kita dekat dengan yang memiliki rezeki, insya Allah ya rezeki kita akan lancar. Ya perbanyak membaca sholawat, kemudian perbaiki sholatnya, sholat tepat waktunya, ya. Sholawat begitu juga, sholawat apa saja, banyaknya tergantung kemauan sahabat-sahabat. Nah, kemudian adiknya ini dia mendawamkan sholawat ini, alhamdulillah istiqomah, baru 100 per hari. Nah, baru 100 per hari. Dan dia adalah mulai memperbaiki sholatnya, sholat tepat pada waktunya, alhamdulillah rezeki adalah selalu ada. Ya, dari mana dia tidak tahu selalu ada. Bahkan pernah dia diundang ya, diundang acara yang diadakan oleh salah satu lembaga ya katakanlah PT dari anggota BUMN begitu, dari PT kemudian tahu bahwa dia itu seorang kreator. Nah, seorang YouTuber juga, dia adalah apa itu diundang dan disuruh meliput, tahunya juga dikasih uang. Nah, dapat rezeki sebanyak yaitu 2 juta, subhanallah. Nah, 2 juta diberikan oleh adik yang namanya siapa tadi, Jafar Junior. Kemudian juga di tempo hari ya, di tempo hari dia di kantornya itu diadakan kegiatan, dia dikirim di salah satu penginapan di hotel begitu, dijatah uang makannya itu 250 per hari, subhanallah. Ya ini kan tetap ada lebihnya. Jadi apa itu deketi Allah ya, perbaiki sholat bagi sahabat-sahabat yang sekarang ada kesulitan mengenai rezekinya, kesulitan mengenai keluarganya, apa saja deh ya kata Melisa ini adalah apa saja ya bisa didekati oleh Allah, insya Allah rezekinya akan lancar. Kalau Allah itu memberikan rezeki itu ya, ya tidak kurang jalan ya, kita tidak bisa ngatur, "Oh, itu nanti saya usaha begini nanti rezekinya dari sini," enggak. Ya, beliau juga banyak mengatakan bahwa ada seorang yaitu kan namanya tidak usaha, yang namanya membaca sholawat, sholat, dzikir, membaca sholawat yang banyak itu juga termasuk ikhtiar, termasuk usaha ikhtiar langit, jalur langit. Ya, jadi usahanya bagaimana, yang usaha ikhtiar buminya, ikhtiar daratnya yang nampak, dohir, luarnya ya bekerja tetap bekerja. Ya kan tidak ada pengaruh ya, sholat walaupun 5 waktu itu waktunya kan tidak mengganggu pekerjaan. Nah, waktunya kan tidak mengganggu pekerjaan yang 5 waktu itu ya, subuh ya belum waktunya kerja. Kemudian maghrib ya sudah pulang kerja, asar gitu juga sudah pulang kerja. Memang duhur adalah masih dalam pertengahan kerja, tetapi itu waktu istirahat. Ya, itu kemudian maghrib, isya dan seterusnya. Jadi tidak ada hambatan bagi orang yang ingin ya, ingin memperbaiki hidupnya, ingin dekat dengan Allah, insya Allah ya apa yang kita harapkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada sahabat-sahabat semuanya ya, juga sholawat ya, perbanyak sholawat. Ada yang mengatakan saya punya hutang sekian ratus juta, iya sholawat, ya disesuaikan sholawatnya banyak. Tidak apa itu sholawat apa saja dan kapan saja ya, sholawat ini kan tidak harus di atas sajadah. Ya boleh sambil aktivitas, boleh sesudah sholat, boleh sambil apa itu baring dan seterusnya. Jadi sholawat ini suatu amalan yang tidak ditolak, tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya. Bahkan di dalam hadis diterangkan, "Man shalla alayya sallallahu alaihi biha asron." Siapa yang bersolawat kepadaku, satu kali selawat pasti Allah balas 10 rahmat. Nah, 10 rahmat itu ya. Jadi tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah. Amal yang paling mudah tanpa syarat, ya, tidak ada syarat rukunnya, bisa dibaca di mana saja, kapan saja, bisa karena orang lain pun tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah diterangkan juga, "Man asarut ilaihi hajatuhu falyuksir ilahi minas sholat." Siapa Wahai umatku, apabila kesulitan hidupmu, perbanyaklah membaca sholawat. Ayolah perbanyak. Karena amalan sholawat ini ya memang berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Allah memerintahkan untuk pergi haji, memerintahkan sholat, Allah sendiri tidak melaksanakan. Namun kalau sholawat ini ya itu di dalam Al-Quran diterangkan. Itu loh yang dibaca muadzin sebelum adzan, ya, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai, sesungguhnya Allah beserta malaikat pun bersolawat. Ya, maka orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Orang-orang yang beriman yang diperintahkan untuk sholawat ya. Maka kalau orang-orang yang beriman itu adalah ya tidak, oh ini benar apa tidak, ini bagaimana sholawat kok begitu. Memang niatnya itu ya, niat membaca sholawat ya, niat karena Allah lillahi ta'ala, niat karena cinta kepada Rasulullah, dan niat melaksanakan perintah Allah gitu ya, karena itu perintah Allah baca sholawat ini. Nah, doa itu ya apa yang kita minta, ya. Ya, apa yang kita minta ya tidak dilarang, jangankan membaca sholawat ya, tidak membaca sholawat saja boleh minta. Ya Allah, berikanlah saya rumah, berikanlah saya, itu boleh. Apalagi sudah membaca sholawat dengan tawasul, dengan perantara membaca sholawat, ya saya mohon diberikan rumah ya. Dan doa sendiri itu termasuk ibadah. Ya, orang berdoa itu adalah ibadah, dan diperintahkan Allah, mintalah kepadaku pasti aku kasih. Nah, ya, jangan diprotes dulu, tapi saya sudah minta terus belum diijabah, belum dikasih. Sabar ya. Yang penting membaca sholawat dengan niat lillahi ta'ala, niat cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan istiqomah. Ya, dengan istiqomah kita berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, kemudian dengan sabar. Pasti Allah balas sholawat kita ini. Ya, dan keberkahan itu kan tidak bentuk materi saja. Ya, kita sudah membaca sholawat, diberikan hati yang tenang, keluarga yang bahagia, sehat semuanya, itu sudah merupakan keberkahan. Ya, jangan yang dihitung itu hutang saja. Ya, asal kita sabar, ya sudah banyak orang-orang yang punya hutang tanpa nyicil, tanpa menjual aset, ya sudah banyak yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, ya tidak kurang jalan. Tinggal kita percaya atau tidak. Ya, demikian, semoga yang sedikit ini yang kisah yang sedikit ini ya, yang dikisahkan tadi ya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf bagi sahabat yang punya kisah-kisah keajaiban sholawat ya, dan yang mau masuk grup silahkan daftar di 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.